dari sini tidak boleh mengambil dari tengah, kecuali lukanya itu misalkan dia misalkan gini, dia ada kayak gini, apa ya? Oh, luka yang belok-belok tuh. Kayak gini lah modelnya, kayak gini. Kayak gini. Nah, itu kita ambil dari tengah. Kenapa harus diambil tengah? Untuk mengikat dulu dari sininya. Tapi kalau modelnya kayak gini, kita tidak boleh ambil tengah dulu, tidak boleh. Kita harus ambil dari ujung dari sini. Contohnya kayak gini. Yang kita ini, dan kita cara hacking itu ini. Dan cara hacking itu ada banyak macam ya, banyak macam. Nah, kalau kita mau hacking luka kayak gini, ini kita ini aja. Nih. Nah, kemudian ada cara ngeklaim. Ada teman-teman kalian itu ngeklaimnya di ujung sini ya. Kalau ngeklaim dari sini, otomatis sulit. Misalnya kita harus kayak gini dulu. Kadang dia ketika kita masukin kayak gini, dia akan kayak gini, miring kayak gini. Apalagi mungkin dapat pasien yang kulitnya mungkin tebal ya. Jadi harusnya di tengah-tengah kan? Di tengah, misalkan kayak gini. Tidak jadi di tengah, tapi ambil dikit di ini, seperti ini. Kalau di tengah pun juga kadang kita akan sulitan. Kadang kita kayak gini, dia akan belok. Maksudnya kiri kanan kayak gini. Jadi lebih enaknya itu kita ambil bagian sini dan diklaim kuat. Misalnya kayak gini. Ini tidak akan lari. Misalkan kayak gitu. Itu ya untuk kita cara untuk masukin jarum dulu ya. Nah, kalau untuk kita mengikat, sebenarnya bukan ini ya. Ini hanya contoh untuk kita masukin jarum misalkan. Nah, untuk cara kita untuk hacking sebenarnya kayak gini. Kita ambil yang cara pertama dulu. Pertama tuh kayak gini. Nah, ya udah. Yang ini kalau sudah kayak gitu nggak apa-apa. Misalkan dia lepas. Karena steril. Iya. Nah, cara mengikatnya itu kita tidak boleh benang itu di atas. Itu kita sulit. Misalkan kita putar gini. Nah, kayak gini. Lalu kita mau mengikat. Itu kadang dia nggak mau lepas nih, dia keikat. Tapi kalau yang klaimnya ini di atas kayak gini, kita mudah. Misalkan harus 3 kali. Misalkan kayak gini. Gampang. Karena itu baru kita potong. Nah, itu cara pertama ya. Cara kedua, lutut saya jadi sakit nih. Cara kedua ada kayak gini. Ini perumpamaan kita tidak ikat ya. Kita hanya masukin di jarum aja misalkan. Misalkan kayak gini aja misalkan. Ini kita pakai cara yang kedua untuk hacking ya. Cara kedua itu kita pakai kayak gini. Ini ditarik kayak gini, pelan-pelan aja. Dia nggak akan lepas. Nanti kalau sudah seperti ini baru pegang. Nah, nanti ikatnya nanti seperti ini modelnya. Kayak gini. Misalkan kayak gini.
Nah, untuk mengikatnya kayak gini. Dia terikatnya di sini. Nah, jelasin ya kenapa kita pakai kayak gini. Itu supaya nanti proses penyembuhannya bisa kan kayak ada bekas di sini ya. Dia bentuk apa sih? Kayak gini lah, ada bekas ya. Tapi kalau kayak gini dia akan tumbuh ya, paling berbekasnya bagian sini aja. Dan itu bisa muncul nggak ada bekas. Kalau seperti ini kan dia biasanya terikat ya. Iya, Pak. Yang kulit sebelah dengan sebelahnya itu dia ada penekanan ataupun penarikan sehingga dia bisa berbekas kayak gini. Tapi kalau gini yang berbekasnya ya bagian sini aja. Itu ya. Kalau jahitnya kayak gini. Nah, yang ketiga ini yang kedua ya. Iya. Ini yang kedua. Berarti itu di bawah kulit ya, Pak? Iya. Itu yang kedua ya. Nah, tapi kalau yang di dalam kulit kita harus memang diikat karena kita mainnya di dalam kulit. Kalau yang ini misalkan ini ya, ini yang cara ketiga. Nah, yang ketiga ini kita menjahitnya atau hektingnya itu di dalam kulit bagian sini. Misalkan kita mau mengambil kulitnya itu menggunakan ini, kita jahit itu di dalam sini, kita ngambilnya dari sini, dari dalam. Hanya ini karena nggak ada bukan kulit manusia ya, jadi tipis ya. Contohnya kita ambil kayak gini aja. Kita ambil, tarik dagingnya itu ke atas kayak gini. Ini karena bukan kulit ya, yang kita ambil itu bagian sini aja. Ini. Oh, berarti bagian dagingnya gitu kan? Iya. Misalkan ini lari-lari terus ya, karena bukan manusia ya. Pegangin apa? Nggak usah. Ini misalkan ya, ini yang daging sini yang kita ambil bagian sini. Ini karena bukan daging ya, jadi Iya, Pak. sulit. Yang kita ambil itu yang daging dalam. Misalkan yang ini lah. Ya. Dan kemudian kita ambil lagi di dalam kulit sebelah. Sebenarnya gampang ini, hanya karena bukan kulit manusia, jadi kita agak sulit untuk maka dia di dalamnya akan mengikat seperti ini. Hanya ini karena bukan daging ya, ketika kita ini ya paling yang di sini yang kita ikat, ini seterusnya kayak gini. Jadi kita ngejahitnya di bagian dalam aja, bukan seperti ini, bukan seperti ini. Yang kita ikat nanti itu ini dibuat pita di sini. Nah, misalkan ini dia udah sampai ke pojoknya ya, di ujung dah, ya kita ikat kayak seperti biasa aja, jangan kayak gini. Misalkan ini sudah nyampe ya, ya kita ikat aja seperti ini.
dekat itu kayak gini aja. Boleh kita mau mengikat langsung kayak gini, seperti ini, kita kayak gini ya. Boleh juga ya kita hanya seperti ini aja. Tuh. Tuh, jadi tinggal kita mainnya di sini aja. Yang ujungnya diikat nggak Pak? Di ujungnya iya, Yang ujung awal. iya diikat, diikat. Itu indikasinya beda-beda nggak Pak? Apanya? Kayak misalkan di bawah kulit tuh luka yang bentuknya gimana? Nah kalau luka yang kayak begini, misalkan yang kayak yang ketiga aja dulu ya kita bahas. Yang ketiga itu biasanya kalau lukanya kedalamannya 5 cm misalkan, ataupun habis osce, ataupun mungkin ada sobek di bagian femur ya. Iya, osce. Pokoknya daging yang paling tebal, boleh pakai kayak gini. Oh, Tapi itu juga harus memang dijahit dulu di bagian di dalamnya, di bagian bagian tendon ataupun ototnya. Itu dijahit dulu. Kenapa harus dijahit? Itu supaya tidak keluar darah. Itu kenapa harus tujuan kita jahit luka itu mengatasi ada 3, supaya tidak keluar darah dari vena, yang kedua supaya tidak terjadinya infeksi, yang ketiga kita untuk penyembuhan luka, dia ada penarikan untuk penutupan tuh. Nah yang itu yang ketiga tadi ya, yang ini yang tadi yang kedua ini itu boleh juga digunakan kalau orang yang misalkan operasi SC sesar itu bisa. Nah kalau ini ya ini umum biasa terserah, tapi pada intinya kita menjahit luka itu untuk supaya pasien kita itu rapi ketika dia sembuh, nggak ada bekas kayak gini ataupun kayak kelabing ya. Yang apa sih, kelabak ya, saya kelabing. Tolong. Itu ya, jadi iya Pak. jadi nggak ada bekas-bekas kayak habis dia habis dijahit nih. Tapi kalau seperti ini biasanya kayak gitu bentuk kayak gini modelnya, berbekas. Nah yang sering tidak berbekas itu tadi yang kedua dijahit yang ini, yang ketiga sama karena kita jahitnya di bagian dalam. Tuh. Yang ada berapa tadi ya, 3 ya. Berarti itu benangnya nyatu sama daging ya Pak nanti? Iya. Tuh. Tapi itu nanti dilepas lagi Pak benangnya. Ya kalau benangnya yang daging ya, yang daging ya nggak usah. Kecuali benang yang kain ya harus dicopot, cabut. Ada pertanyaan? Nah jarum itu ada yang sudah melekat dengan jarumnya, ada yang enggak. Iya. Lebih banyak itu benang yang melekat jarum. maksudnya Benangnya nyambung sama benang. sudah nyambung lekat gitu, Iya. sudah satu set kayak gini. Iya. Ada yang sudah lepas. Tuh. Jadi banyak macam. Iya Pak. Ada pertanyaan? Apa? Berarti yang ketiga mah ini ya gimana Pak, kayak gini lagi jahitannya? Yang Yang ininya, awalnya tuh. yang Tapi awalnya Yang awalnya kayak gini. Pak? Cek supaya nggak bingung. Iya Pak. Buka banget. maju lagi. Iya. Tigel. Nah jahit luka itu banyak macam sih. Ya kalau yang ini sih boleh kita ikat kayak gini aja. Nanti diikat dulu. Iya diikat dulu. Karena kan kita Kayak biasa ya, dia nggak akan ketemu ujung. Iya, Nanti diikat dulu ya Pak. iya, Ujungnya diikat kayak gitu. Ngikatnya Baru di bawah ujung-ujung. kulit itu. iya. Di dalam. Berarti awal dan akhir. Tuh aja kalau di ujung, nanti di ujungnya kayak gini aja. Iya. Iya. Tuh. Ada pertanyaan nggak? Kalau misal bentuk lukanya kayak meliuk-liuk gitu tuh Pak. Ya kalau zigzag, ya apa zigzag itu misalkan kayak gini, Iya. kita ambil aja dari apa dari ujung. Nah itu. Tapi kalau misalkan lukanya misalkan di tengah
Misalkan di ujung ini kayak gini lurus, tapi di Iya. tengah ini hancur misalkan. Iya. Berarti harus diambil itu yang di tengah dulu. Yang tengah dulu. Dia tengah dulu ditutupi dulu, dieratin. Hancurnya dulu ya. Di yang hancurnya dulu di apa? Disatuin. Disatuin dulu, baru ujung ini dijahit. Tapi biasanya yang sudah hancur di tengah itu kita harus jahit memang tendonnya dulu. Kalau tidak dijahit tendonnya atau ototnya itu akan tetap keluar darah walaupun kita jahit paling atas. Tuh, jadi kita menutupi lubang di dalam dulu yang bagian vena ataupun arterinya ya ditutupi dulu supaya darah itu tidak keluar. Tuh. Sama kalau misalkan operasi sesar misalkan. Itu tidak langsung Di misalkan atas. ini perutnya langsung dijahit di atas enggak. Kalau langsung dijahit di atas keluar darah terus. Iya. Karena ada lubang. Tapi kalau kita jahit di dalam misalkan 3 lapis, kita jahit-jahit maka darahnya tidak akan keluar tuh. Tuh. Nah, ada lagi yang cara jahit yang ketiga. Keempat, Pak. Keempat ya. Keempat, Pokoknya ya. sebut aja lah. Saya jadi Udah sore. capek. Iya. Udah sore ya Pak. Misalkan gini. Wah, kena ikan nih. Boleh buat bakaran, Pak. Lumayan, 2 hari lagi. Ini misalkan ya. Ya. Saya jadi kecapean kayaknya ini ya. Baru lihat kalian kayaknya yang Capek. iya dari pagi jam berapa tadi? Besok juga Pak. Iya, Masih semester 2 enggak? 2, 3. terakhir semester kalian. Oh, semester pertama. Ya, Tahun baru acting. udah libur. Iya. Libur ya Pak ya? Nggak ada libur. Oh nggak ada libur. Iya, Katanya kerja. udah capek Pak. Jadi yang ini dia zigzag. Zigzagnya itu kayak gini. Ini buat yang luka zigzag tak Pak? Iya. Bukan, maksudnya Benang. cara Oh, cara yang jahit. benangnya zigzag. Iya. Oh. Kita translatein kok Pak. Iya deh. Saya kalau udah capek kadang ngomong malas apa? Bukan malas sih. Tipe. Tipe-tipenya banyak dah. Rusak, error. Nah, benangnya benang apa ya? Jadi Benang jahit Pak. oke lah. Kalian kelas apa sih? Kelas C Pak. Alhamdulillah C semua, Pak. Alhamdulillah. Sisaan. Berarti nilainya C juga ya? Jangan dong. Jangan lah Pak. Nilai mah tetap apa? Aku tahu udah nggak sih? Kan yang di luar. Ini di luar. Ini bisa. Dia nggak tahu jika ada apa. Itu belum. Sabar. Enggak dikira. Misalkan dia zigzag kayak gini. Nanti mau udah. Soalnya kamu nggak ngomong. Berarti sih kuliah pertama sama ya. Zigzag kayak gini. Tapi ya risikonya dia akan jelek kalau ketika dia sembuh. Dia kayak apa ya? Bekasnya apa ya? Bergelombang gitu. Bergelombang itu jeleknya. Nah, kalau ngikatnya sama aja kayak gini. Kayak awal ya Pak. Iya, kayak awal. Boleh juga kita ngikatnya kayak gini misalkan. Teknik apa itu? Kemarin yang ngajarin Ini hacking jahit. siapa? Ada 4. 1, 2, Yang 3. Ada namanya nggak? Zigzag. Zigzag. Tapi tidak untuk luka zigzag. Ini baru datang udah. Kan nggak diajarin lanjutnya yang biasa. Suruh siapa duluan? Iya ngajak. Apanya? Majunya? Maju apa? Maju Australia. Iya aja. Ini boleh kita ikat dari sini, boleh juga kayak gini aja, misalkan kayak gini. Di situnya. Udah. Kalau udah terakhir. Gini aja. Hey, Jarumnya Pak. Siapa yang kaget? Enggak kaget. Cuman biar rame nih. aja. Jadi kayak gitu aja, dia nggak akan lepas. Itu yang zigzag.
Jadi tekniknya sama yang nomor 3 ya Pak? Ininya. Iya. Tiba-tiba nomor 3. Bisa. Udah coba diem Mbak. Bisa gitu. Ada video kan Ter? Ada. Nggak boleh. Ada pertanyaan nggak? Nggak boleh. Ada pertanyaan nggak? Jadi yang seru tuh Berarti kalau misal Ya, ini yang yang seru. lukanya lebar lebih disaraninya pakai teknik jahit yang mana Pak? Yang lebar kayak gimana tuh? Coba cari gambar luka aja lah. Cari gambar luka. Cari gambar luka. ada apa luka yang Astagfirullahaladzim. luka lebar tuh luka hancur apa enggak?